Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan dan juga membawakan sebuah kisah misteri yang kali ini berjudul Pukul 2 Dini Hari, yang sekarang merupakan full version dari keseluruhan part yang sudah saya bawakan ya teman-teman. Nah, daripada kita penasaran, daripada kita lama-lama juga bagaimana ceritanya untuk full versionnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Viva melangkahkan kakinya dengan ragu ke dalam sebuah rumah dengan warna monokrom. Ayahnya baru saja membeli sebuah rumah baru, dan hari ini Viva sekeluarga sedang pindahan ke rumah baru tersebut. Viva melirik ibu dan adiknya yang sibuk melihat-lihat setiap sudut ruangan, sementara ayahnya langsung masuk ke dalam sambil menerima telepon entah dari siapa. Akan tetapi, setelah pintu terbuka tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Setiap sudut ruangan telah diperiksa oleh Viva, akan tetapi di kamar tersebut benar-benar kosong. Viva mengedikkan bahunya dengan acuh. Mungkin tadi ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Ya, sejak semalaman ia tidak tidur karena begadang menonton drama Korea. Setelah sampai di kamarnya, Viva lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur karena sudah sangat ngantuk sekali. Tidak butuh waktu lama, Viva langsung terlelap. Kak Viva, ayo makan malam." Viva dikagetkan dengan suara teriakan dan gedoran dari luar pintu kamarnya. Dengan bersungut-sungut, perempuan itu bangun dan langsung membuka pintu dengan kasar. Ia sudah menyiapkan berbagai sumpah serapah untuk adik kecilnya yang sangat menyebalkan itu. Viva mengembuskan napas berat. Dengan langkah sangat pelan karena tidak bersemangat, ia melangkahkan kakinya menuju lantai atas. Begitu sampai di ujung tangga lantai 2, Viva mendengar ada suara tawa bayi di sebuah kamar. Dengan segera Viva membuka pintu kamar tersebut. Ia ingin tahu bayi siapa yang berada di rumah barunya. Akan tetapi setelah pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di kamar tersebut. Setiap sudut ruangan telah diperiksa oleh Viva, akan tetapi di kamar tersebut benar-benar kosong. Viva mengedikkan bahu dengan acuh. Mungkin tadi ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Langkah Viva terhenti di balkon dan ia diam 1000 bahasa sambil memperhatikan adik dan ibunya yang sedang berenang di kolam renang yang ada di bawah. Tidak mungkin Amelia bisa melesat secepat kilat. Viva ingat betul, tadi itu ia mendengar suara Amelia dengan sangat jelas. Suara cempreng dan rompeng itu berteriak-teriak berisik sekali. Di rumah tersebut hanya ada Viva, Amelia, dan kedua orang tua mereka. Sejak dulu orang tuanya mereka tidak pernah memakai jasa asisten rumah tangga, dan Viva sangat menghafal suara-suara dari anggota keluarganya. Apa jangan-jangan rumah ini? Namun Viva tidak berani melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba saja bulu kuduk Viva berdiri. Ia lalu segera melangkah lebar-lebar menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Viva langsung menyembunyikan tubuhnya di balik selimut tebal. Mama sama Lia ada-ada aja deh. Malam-malam begini kok berenang? Apa nggak takut masuk angin? Viva bermonolog sambil memejamkan matanya kuat-kuat. Ia ingin kembali tidur, walaupun tadi ia sudah tidur beberapa jam dari sore sampai malam. Tapi rasa-rasanya ia belum puas. Ia masih ingin tidur beberapa jam lagi. Kemudian ponsel Viva pun yang ada di atas nakas bergetar. Dengan malas ia memeriksa ponsel tersebut, siapa tahu ada yang penting. "Mama, ngapain sih satu rumah gini pakai telepon segala?" gumamnya sambil menggeser menu telepon berwarna hijau di ponselnya. "Halo Va, kamu mau makan apa? Ini mama lagi di restoran Padang. Mau rendang sapi atau ayam?" tanya ibunya dari seberang sana. Tunggu. Otak Viva yang pas-pasan langsung bekerja dengan keras.
Belum ada 5 menit ia melihat ibu dan adiknya di kolam renang. Sekarang ibunya menelepon dan mengabari sedang berada di restoran Padang. Jangan-jangan yang tadi ia lihat adalah... "Halo Fa, kamu mau makan apa?" tanya ibunya. Sekali lagi, karena tidak kunjung mendapat respon dari sang anak. "Sejak kapan Mama pergi? Mama pergi sama siapa?" Bukannya menjawab, Viva malah melontarkan pertanyaan kepada ibunya. "Sejak habis maghrib tadi, ini Mama sama Papa juga sama Lia. Kamu sih tidur kayak mati. Harusnya kita bisa makan malam di luar. Kalau gini kan akhirnya dibungkus." Viva melihat jam yang ada di pergelangan tangannya. Sekarang sudah pukul 9 malam dan ternyata ia sudah tidur cukup lama, dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. "Hei Viva, kamu mau makan apa? Buruan ah, Mama capek nih, mau cepet pulang." "Kok Mama pergi nggak bilang-bilang sih?" Lagi-lagi Viva malah melontarkan pertanyaan kepada ibunya. "Mama sudah bangunin kamu sampai berbusa, tapi kamunya nggak bangun-bangun. Tidur kok kayak orang mati," omel ibunya dari seberang sana. Walaupun sedang mengomel, tapi suara ibunya tetap enak didengar. Pasalnya pembawaan sang ibu ini sangat lemah lembut. "Rendang sapi saja mah," ujar Viva dengan malasnya. Viva tidak begitu mendengar apa respon dari ibunya di seberang sana. Ia menaruh kembali ponselnya di atas nakas begitu sambungan telepon telah terputus. Viva kira ia tidur belum lama, tapi ternyata sudah sangat lama sekali. Saking nyenyaknya ia tidur, ia sampai tidak sadar saat dibangunkan oleh ibunya dari luar kamar. Ya, setiap tidur Viva selalu mengunci pintu kamarnya. Ya ampun, Viva menutup wajahnya dengan bantal begitu sadar dirinya sedang sendirian di rumah itu. Rumah tersebut memang tidak besar, hanya ada 2 lantai saja. Akan tetapi saat sendirian saja seperti sekarang ini rasanya rumah tersebut menjadi sangat luas. Gebrak! Viva mendengar suara benda yang jatuh di luar kamarnya. Akan tetapi ia tidak mau memeriksanya, ia masih trauma, takut melihat hal yang tidak diinginkan. Selama ini Viva tidak pernah melihat makhluk halus. Baru kali ini ia mengalami hal mistis yang tidak bisa diterima akal sehatnya. Viva bukan anak yang pemberani. Menonton film horor beramai-ramai saja ia tidak berani, apalagi jika melihat makhluk halus sungguhan. Mungkin ia akan pingsan di tempat. Beruntung, tadi yang ia lihat adalah jelmaan adik dan ibunya. Kalau ia melihat asli makhluk halus tersebut, entahlah, ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ya ampun, lagi tegang gini malah kebelet pipis segala, oceh Viva sambil berjalan menuju toilet. Setelah selesai dan hendak membuka pintu kamar mandi, langkah Viva terhenti karena ia melihat sesosok perempuan dengan tampang yang sangat menyeramkan. Perempuan tersebut berdiri tepat di depan pintu menghalangi langkah Viva yang akan keluar. Mata perempuan tersebut melotot tajam, lidahnya terjulur panjang, dan ada tali yang mengikat lehernya. Viva tidak bisa teriak, ia hanya mematung dengan wajah yang sangat pucat pasi. Napas perempuan itu sangat memburu dan jantungnya berdetak tidak karuan. Sosok hantu perempuan tersebut tertawa sangat keras sekali. Tawanya sangat memegangkan telinga Viva. Darah segar menyembur-nyembur keluar dari mulutnya yang lebar. Saking lebarnya ia membuka mulutnya untuk tertawa, mulutnya sampai sobek, terbentang dari pipi kiri ke pipi kanan. Darah itu membasahi hampir di seluruh area kamar mandi. Termasuk tubuh Viva juga tidak luput dari semburan darah dari hantu tersebut. Viva yang semakin lemas jatuh pingsan di lantai kamar mandi yang dingin itu. Viva, kamu kenapa sayang? Perlahan-lahan Viva membuka matanya saat mendengar suara lembut ibunya. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali. Dalam hatinya bertanya-tanya, ini mama asli atau bukan? Viva sudah terbaring di atas kasur, bukan di kamar mandi lagi.
Tadi orang tuanya membuka kamar Viva menggunakan kunci cadangan karena Viva tidak kunjung membukakan pintu. Padahal mereka sudah berteriak kencang sekali. Begitu melihat Viva pingsan di kamar mandi, mereka semua syok. Mereka lalu memindahkan Viva ke atas kasur yang nyaman. "Mama," lirik Viva nyaris tidak terdengar. Hana mengangguk sambil tersenyum manis. "Iya, ini Mama. Kamu kenapa? Kok sampai pingsan di kamar mandi?" Untuk meyakinkan dirinya, Viva meraba tangan ibunya yang ada di atas kasur. Nyata, ya tangan itu sangat nyata. Otomatis kali ini ibunya asli, bukan penampakan makhluk halus seperti tadi itu. "Kamu kenapa?" tanya Hana sekali lagi. Belum sempat Viva menjawab, ayah dan adiknya masuk ke dalam kamar sambil membawa segelas air mineral. "Minum dulu, Kak," ujar Amelia sambil menyodorkan gelas yang ia bawa. Viva mengangguk dengan dibantu ibunya. Ia bangun dan lalu meminum beberapa teguk. "Kamu kenapa? Kok sampai pingsan di kamar mandi?" tanya Johnny seraya duduk di pinggir kasur anak gadisnya. Viva terdiam, ia bingung. Harus menceritakan semuanya kepada keluarganya atau tidak. Pasalnya, di dalam anggota keluarganya tidak ada satupun yang percaya hal-hal mistis seperti itu. Kalau Viva bercerita, bisa jadi ia akan dikatai berhalusinasi. "Gak apa-apa, Pak. Mungkin aku kecapean aja," jawab Viva asal-asalan. "Kakak sih kebiasaan maraton drakor gak tanggung-tanggung. Nonton drakor sih boleh-boleh aja, asalkan jangan lupa waktu. Kalau sampai sakit kayak gini kan keluarga juga yang susah." Amelia ceramah layaknya orang dewasa. Viva sangat ingin menyentil bibir adiknya yang menyebalkan itu. Akan tetapi kondisi fisiknya masih lemas, sehingga ia lebih memilih diam daripada meladeni adiknya tersebut. Kemudian, singkat ceritanya ponsel Johnny berdering beberapa kali. Laki-laki parubaya itu lalu izin untuk menerima telepon di luar kamar. "Kamu pasti pingsan karena kelaparan. Mama bawain makan ke kamar kamu ya?" tanya Hana dan kemudian diangguki oleh Viva. Viva memperhatikan penampilannya. Ia masih memakai pakaian yang tadi. Syukurlah darah tadi sudah tidak ada. Kalau masih ada, Viva tidak tahu harus menjelaskan bagaimana kepada keluarganya. Setelah kejadian menyeramkan tadi, Viva tidak bisa memejamkan matanya barang sedetik saja. Ia terus terjaga hingga pukul 2 dini hari. Viva yang masih syok dengan kejadian tadi hanya bergelum di balik selimut tebal dengan mata yang terbuka lebar. Kalau boleh memilih, ia ingin tidur saja. Akan tetapi apalah daya, matanya tidak mau terpejam walaupun sudah ia paksakan untuk terpejam. Samar-samar dari luar kamar, Viva ini mendengar suara tangisan bayi. Bulu kuduk Viva langsung meremang seketika itu juga. "Ah, Mama, Papa, Kak Viva." Viva langsung bangun begitu mendengar suara teriakan Amelia yang histeris. Dengan jantung yang berdetak tidak karuan, Viva memberanikan dirinya mendatangi kamar Amelia yang terletak persis di sebelah kamarnya. "Lia, kamu kenapa?" tanya Viva saat melihat adiknya itu duduk di depan pintu kamarnya sambil memeluk lutut. Amelia yang ketakutan tidak menjawab pertanyaan kakaknya. Gadis remaja itu langsung menubruk dan memeluk kakaknya dengan eratnya. "Aku tidur di kamar kakak ya, Kak. Aku nggak mau tidur sendirian," mohon Amelia dengan suara yang tidak jelas karena ia berbicara sambil menangis. Viva mengangguk setuju. Ia lalu menuntun Amelia menuju ke kamarnya. Yang Viva heran, kok orang tua mereka tidak terbangun mendengar suara teriakan Amelia yang sangat kencang sekali. Padahal biasanya sang ibu sangat mudah terjaga dari tidurnya. "Kak, tadi aku didatengin perempuan serem banget," adu Amelia saat ia sudah mulai baikan. "Perempuan serem?" ulang Viva dengan ragu. Amelia mengangguk dengan cepatnya. Matanya melotot, rambutnya kusut, lehernya diikat, wajahnya... Sudah,
Nggak usah diterusin. Ceritanya sambung besok pagi saja. Liri Viva sambil menyelimuti adiknya yang sudah berbaring di atas ranjang. Amelia mengangguk patuh. Hantu perempuan itu tadi itu menjulur-julurkan rambutnya di wajah Amelia hingga membuat Amelia terjaga. Begitu Amelia terjaga, yang pertama kali ia lihat adalah wajah hantu perempuan yang menyeramkan itu. Padahal Amelia ingat betul, sebelum ia tidur, ia sudah mematikan lampu. Tapi mengapa tadi lampu kamarnya bisa menyala? Sementara itu di kamar Johnny dan Hana, hantu perempuan tersebut sedang menduduki dada Johnny dan Hana sehingga pasangan suami istri itu tidak bisa untuk bangun. Mereka sadar, mereka mendengar teriakan Amelia, tapi mereka tidak bisa bangun. Dan mereka baru bisa bangun 1 jam kemudian. Begitu bangun, Hana langsung memeriksa kondisi Amelia. Hana menghembuskan napas lega begitu melihat Amelia dan Viva tidur bersama di kamar Amelia. Yang Hana tidak tahu, mereka tidur berdua di kamar Viva, bukan di kamar Amelia. "Ma, kok semua jam di rumah ini mati ya?" ujar Amelia yang baru bergabung di dapur bersama ibunya. "Dan matinya aneh." "Iya mah, matinya tepat di jam 2, sambung Viva yang juga baru muncul di dapur. "Ya mungkin baterainya habis," sahut Hana sambil mencuci sayur di wastafel. "Gak mungkin mah, aku rasa rumah ini ada penunggunya deh," lirih Amelia sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling dapur. Sudah, ada-ada saja kamu itu. Mending bantuin mama masak deh, daripada mikir yang aneh-aneh," ujar Hana. Amelia tampak bersungut-sungut karena ibunya tidak mempercayainya. Sementara itu, Viva mengkode adiknya untuk tidak banyak memprotes ibunya. Viva mengkode dengan kedipan mata dan syukurlah Amelia mengerti kode dari kakaknya itu. Sementara itu sebenarnya Hana juga merasa ada yang aneh di rumah barunya tersebut. Tadi malam setelah kejadian tindihan itu, ia menginterogasi suaminya. "Kamu beli rumah ini dari mana, Mas?" "Aku rasa rumah ini angker deh," lirih Hana. Ia sengaja bicara lirih, takut pembicaraan tersebut didengar oleh Amelia dan Viva. "Dari iklan di internet? Angker apaan sih? Mungkin kamu kecapean makanya mikir yang aneh-aneh gitu," sahut Johnny dengan santainya. "Nggak mungkin Mas. Waktu pertama kali masuk rumah ini aku merasa ada aura yang beda. Aku ngerasa kayak diperhatiin seseorang dan barusan aku ketindihan." "Nggak usah dipikirin yang aneh-aneh deh. Aku mau tidur lagi lah, ngantuk," sahut Johnny sambil menutup wajahnya dengan bantal dan brak. Hana, Viva, dan Amelia serentak kaget dan menoleh ke ruang tamu. Mereka saling melempar pandangan satu sama lain. "Kalian ngapain?" Ketiganya berjingkat kaget dan serentak menoleh ke belakang. Mereka mengembuskan napas lega begitu mengetahui siapa pemilik suara itu. "Papa, ngagetin aja," ujar Amelia sambil mengusap dadanya. "Kalian ngapain sih? Kayak habis lihat hantu aja," ucap Johnny seraya mengisi gelas dari dispenser. "His, Papa." Hana melotot tajam ke arah Johnny. "Papa denger gak?" bisik Amelia sambil menatap ayahnya lekat-lekat. Johnny menggeleng dengan tampang polosnya yang masih bau bantal. "Enggak. Kalian kenapa sih? Aneh banget." Sebenarnya Johnny juga mendengar suara keras tersebut. Akan tetapi ia pura-pura tidak mendengar agar istri dan anaknya tidak tambah takut. "Biar mama periksa deh," ujar Hana sambil mengusap punggung Viva dan juga Amelia secara bergantian. Hana sangat kaget dan juga kesal dengan suaminya itu yang sejak semalam sangat cuek, ya dengan keanehan yang terjadi di rumah baru mereka. Tolong ingatkan Hana untuk menyembur Johnny habis-habisan. Jika nanti mereka sudah berdua saja, Hana tidak mau berdebat dengan Johnny di depan anak-anaknya. Sejak dulu Hana selalu menjaga
perangainya di depan Viva dan juga Amelia. Ia tidak mau anak-anaknya melihat ayah dan ibunya itu pun ribut bertengkar secara live. Mau kemana? Johnny menarik tangan Hana yang hendak menuju ruang tamu. Aku mau kopi, tolong buatin aku kopi dong. Perintah Johnny dengan suara yang tidak jelas karena ia berbicara sambil menguap. Nanti aku mau periksa ruang tamu dulu, sahut Hana sambil mencoba melepaskan genggaman tangan suaminya. Johnny sendiri tahu ada yang tidak beres di rumah baru mereka. Oleh karena itu, ia tidak membiarkan Hana mengecek ruang tamu. Ia tidak mau jika Hana melihat penampakan yang menyeramkan di sana. Pasalnya, setiap hari Hana selalu di rumah sendirian. Ya, Hana adalah ibu rumah tangga yang bekerja sebagai komikus. Pekerjaannya bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, Hana selalu mengerjakan pekerjaannya di rumah saja. Jadi, Johnny tidak mau jika Hana melihat penampakan di rumah mereka. Bisa-bisa nanti Hana protes minta pindah rumah, padahal ia sudah tidak memiliki uang untuk membeli rumah baru. Jangan bantah kata suami, tegas Johnny dengan ekspresi serius. Hana yang kesal dengan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Viva dan Amelia di sana. Oleh karena itu, ia hanya bisa menuruti kemauan suaminya tanpa banyak protes sekali. Sementara itu, Viva dan juga Amelia yang berpelukan sambil berdiri di pojok dapur menatap kesal ke arah ayahnya. Mereka kesal melihat sikap cuek sang ayah. Ular, teriak Hana dengan histeris. Pasalnya Hana memang memiliki fobia pada hewan melata satu itu. Dan prang, gelas berisi kopi yang ada di tangan Hana pun langsung jatuh dan pecah di lantai. Kopi panas yang sudah diseduh itu tumpah membasahi lantai dapur. Tangan Hana sangat lemas, tidak mampu untuk memegang gelas dengan kuat. Ular, Pak, teriak Hana sambil memeluk Johnny dengan erat. Ia menuju plafon menggunakan jari tangannya. Semua yang ada di sana langsung melihat ke arah plafon. Mereka semua melihat seekor ular kobra sebesar pohon kelapa tua tengah merayap di plafon. Amelia yang juga memiliki fobia pada ular tanpa sadar mengompol begitu saja. Tubuhnya sangat benar-benar lemas dan wajahnya sangat pucat pasi. Kakinya terasa berat dan tidak bisa digerakkan. Tepat saat Viva hendak menarik adiknya untuk lari, ular tersebut kemudian hilang begitu saja bak ditelan bumi. Mereka semua saling berpandangan satu sama lain. Kali ini Johnny tidak memiliki alasan apapun untuk berpura-pura cuek. Ya, mereka berempat sama-sama melihat ular tersebut hilang begitu saja, persis sulap. Hari ini Amelia tidak sekolah, Viva juga memutuskan untuk libur kuliah. Mereka berdua sepakat untuk menjaga ibu mereka yang tiba-tiba saja demam tinggi. Sejak melihat penampakan ular kobra tadi, tubuh Hana langsung lemas. Dan suhu tubuh ibu dua orang anak itu langsung naik. Mereka hanya bertiga saja di rumah. Johnny tidak bisa libur karena ada pekerjaan yang sangat-sangat mendesak. Hana sudah meminum obat yang dibelikan oleh Viva dari apotik. Tapi walaupun sudah meminum obat, suhu tubuh Hana tidak kunjung turun. Mah, makan dulu ya, Mah. Ini sudah jam 3 sore loh. Dari tadi pagi Mama nggak makan apa-apa. Lirik Viva sambil memijat tangan ibunya yang sedang berbaring di ranjang. Hana menggeleng pelan. Mama nggak nafsu makan, Fa. Rasanya mual. Minum susu mau, Mah? Tanya Amelia yang sedang melipat pakaian kedua orang tuanya. Hana kembali menggeleng pelan. Mama mau tidur sajalah, liriknya. Ya sudah, Mama tidur yang nyenyak ya, ujar Viva seraya menyelimuti ibunya dengan selimut tambahan. Pasalnya, Hana merasakan sangat dingin walaupun suhu tubuhnya sangat tinggi. Oleh karena itu, Viva memakaikan 2 selimut sekaligus agar ibunya bisa tidur dengan nyenyak.
Setelah Hana terlelap, Viva dan Amelia meninggalkan ibunya itu sendirian di kamar. Mereka berdua memutuskan untuk membereskan rumah dan memasak. Viva yang kebagian tugas untuk masak, sedangkan Amelia bersih-bersih rumah. Amelia sedang berada di taman belakang rumah, tiba-tiba saja perhatiannya teralihkan pada sebuah gudang kecil yang terkunci rapat. Pintunya dipasang teralis, dan juga sebuah rantai besar dan digembok yang juga besar terpasang di sana. Kemarin Amelia sudah bertanya tentang gudang tersebut kepada ibunya, tapi ibunya menjawab tidak tahu. Karena ibunya belum sempat bertanya ke ayah mereka, Amelia yang penasaran memutuskan untuk mendekati gudang tersebut. Ia berdiri di depan gudang tersebut sambil memegang-megang rantai besar yang melilit di pintu itu. "Ngapain, Lia?" Amelia langsung menoleh ke belakang dan mendapati kakaknya menatap dirinya dengan tajam. "Kak Viva ngagetin aja," ujar Amelia sambil mengusap dadanya karena kaget. "Kakak sudah selesai masak?" tanyanya, dan kemudian diangguki oleh Viva. "Lia, ada telepon dari teman kamu itu," teriak Viva dari dalam rumah. Amelia yang kaget dengan teriakan tersebut langsung menoleh ke arah rumah. Perasaannya menjadi tidak enak. Mana Viva yang asli? Yang sekarang ada di belakangnya, atau yang baru saja berteriak? Dengan perlahan, Amelia menoleh ke belakang. Gadis remaja itu langsung berteriak histeris begitu matanya bertatapan dengan sosok perempuan yang sangat menyeramkan itu. Perempuan itu sama persis dengan perempuan yang ia lihat tadi malam, dan Viva yang sedang menggoreng ayam langsung mematikan kompor dan berlari ke arah adiknya. Viva mendapati Amelia berdiri lemas di depan pintu gudang. Ia tahu ada yang tidak beres. Oleh karena itu, Viva langsung menarik tangan Amelia dan membawa adiknya itu masuk ke rumah. Saking syok dan juga takutnya Amelia, ia sampai tidak memiliki daya untuk berlari. Kakinya langsung lemas begitu ia bersitatap dengan makhluk menyeramkan tadi. Seumur hidup Amelia, baru kali ini ia melihat hantu, dan hantu tersebut lebih menyeramkan dari film horor yang sering ia tonton. Ya, Amelia memang sering menonton film horor, kebalikannya dari Viva yang tidak suka nonton film horor sama sekali. Akan tetapi, jika berada di dalam situasi horor di dunia nyata, Amelia tidak seberani itu. "Kak, aku lihat." Belum selesai Amelia berbicara, Viva langsung memotong kata-kata adiknya tersebut. Sudah, gak usah diterusin, kakak tahu kok," lirihnya sambil mengangguk pelan. Amelia mengangguk paham. "Kalau begini terus, aku gak mau ninggalin mama sendirian di rumah," ujarnya begitu ia sudah tenang. "Nanti kita bicara lagi sama mama papa ya. Mungkin kalau kita sekolah, mama bisa tinggal di rumah nenek, atau kita bisa nyewa asisten rumah tangga biar mama gak sendirian," saut Viva. Amelia mengangguk setuju. Hana terjaga dari tidurnya. Perempuan kepala 4 yang tengah sakit itu menatap plafon dengan tatapan kosong. Tiba-tiba saja dari plafon tersebut muncul sosok perempuan cantik dengan kulit putih bersinar, rambut hitam sepunggung, dan bibir merah alami. Perempuan cantik tersebut tersenyum ke arah Hana. "Sakit ya? Sama, aku juga sakit," lirihnya dengan bibir yang tertutup rapat. Hana yang ketakutan tidak bisa teriak karena tiba-tiba saja lidahnya keluh. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh Hana walaupun AC di ruangan tersebut tengah menyala. Jantung Hana berdetak tidak karuan saat perempuan cantik tersebut tiba-tiba saja berubah menjadi mengerikan. Mata perempuan itu melotot tajam seolah-olah akan keluar dari kerangkanya. Dan perempuan itu tergantung di langit-langit kamar dengan lidah yang menjulur keluar. Hana dan hantu perempuan itu saling tatap-tatapan. Hantu itu lalu tertawa keras sekali. Telinga Hana sampai berdengung mendengar tawa tersebut. Hana menyaksikan sendiri
bibir yang semua normal itu terbelah sangat lebar begitu hantu perempuan itu tertawa. Bibir itu terbelah sampai ke telinga. Hana semakin ketakutan. Napasnya sangat benar-benar memburu dan wajahnya sangat pucat pasi. Dalam hati Hana berdoa agar anak-anaknya masuk ke kamarnya, ia butuh bantuan. Untuk teriak saja, ia tidak mampu, apalagi berdiri dan kabur. Hantu perempuan itu terus tertawa sangat kerasnya. Perlahan-lahan ia turun dan mendekatkan wajahnya pada wajah Hana. Jarak wajah Hana dan hantu itu hanya tinggal 10 cm saja. Saking deg-degannya Hana, ia sampai bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kemudian, Hana memuntahkan cairan bening di lantai kamarnya. Ia lemas dan tidak sampai hitungan menit Hana pingsan. Tepat saat Hana jatuh pingsan, Viva dan Amelia masuk ke kamar ibunya. Mereka akan mengelap tubuh ibu mereka menggunakan kain dan air hangat. Sekarang sudah sore, sudah waktunya mandi sore. Akan tetapi, keduanya langsung cemas begitu melihat kondisi ibu mereka. Hana tertelungkup di sisi ranjang dengan kepala menjulur ke lantai, sedangkan badannya masih ada di atas ranjang. Viva dan Amelia langsung menidurkan ibu mereka pada posisi yang benar. Setelah itu mereka membersihkan muntahan ibu mereka. Keduanya tidak mau meninggalkan ibu mereka dan setia menunggu sang ibu sampai terjaga. 20 menit kemudian barulah Hana tersadar. Ibu dua orang anak itu tersenyum paksa ke arah anak-anaknya. Mungkin besok mama sudah sembuh, kalian jangan sedih lagi ya. Viva dan Lia yang tadinya menangis sedih, kompak mengangguk dan tersenyum lebar. Mereka selalu berdoa dan berusaha agar ibu mereka bisa sembuh secepat mungkin. Tadi papa telepon, katanya papa bakal pulang malam banget karena lembur. Menjelang papa pulang kita tidur bertiga ya, mah, usul Amelia dan diangguki oleh Hana. Setidaknya, tidur bertiga lebih baik. Tidur sendirian sangat tidak nyaman. Pukul 11 malam, Hana, Amelia, dan Viva sudah terlelap. Johnny yang baru pulang kerja dan ingin istirahat mengembuskan napas kasar saat melihat kasurnya telah diisi oleh dua anak gadisnya. Karena sudah sangat mengantuk, akhirnya Johnny memutuskan tidur di ruang tamu saja. Ia tidur di sofa panjang. Johnny tidak mandi malam itu. Ia hanya gosok gigi, cuci muka, serta tangan dan kaki saja. Ya entahlah, malam ini ia merasa sangat lelah dan malas mandi. Biasanya kalau ia tidak selelah ini ya ia pasti akan mandi. Saat Johnny baru akan terpejam, ia merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Laki-laki itu berusia kepala 4 itu langsung membuka matanya dan duduk di sofa. Ia memperhatikan sekeliling, kosong, tidak ada apapun di sekitarnya. Tiba-tiba saja dari belakang Johnny muncul sepasang tangan dingin. Tangan itu lalu mencekik Johnny dengan kuatnya. Hal itu membuat Johnny meronta-ronta karena sulit bernafas. Johnny langsung bangun dan melihat sekeliling. Ia mengembuskan napas lega karena ternyata tadi hanyalah mimpi. Untung cuma mimpi, lirihnya sambil mengusap dada. Kalau mimpi kok sakitnya beneran ya? Gumam Johnny sambil meraba lehernya yang panas dan sakit. Pukul 2 dini hari, Viva terbangun karena ingin buang air kecil. Perempuan itu menggerutu dalam hati. Ia keberatan terjaga pukul 2 dini hari. Pasalnya kemarin saat pukul 2 dini hari ada kejadian menyeramkan di rumahnya. Semua jam berhenti berdetak dan juga terdengar suara tangis perempuan dan bayi. Viva melirik adik dan ibunya yang masih terlelap dengan damai. Karena ia sudah tidak tahan ingin buang air kecil, akhirnya dengan terpaksa Viva beranjak ke kamar mandi. Lega. Viva mengembuskan napas lega begitu ia telah menyelesaikan hajatnya.
Akan tetapi, saat ia hendak membuka pintu kamar mandi, ia mendengar suara tangis perempuan yang menyayat hati. Suara itu terdengar jelas di telinga Viva. Akan tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun di dalam kamar mandi itu. Bulu kuduk Viva meremang hebat. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamar mandi. Syukurlah tidak ada yang mengganggu di pintu tersebut. Viva berhasil keluar kamar mandi dengan selamat. Viva yang ketakutan berlari naik ke atas kasur dengan kasarnya. Karena tidak hati-hati, Viva menindih tangan ibunya. Dua hal itu membuat sang ibu terbangun. "Kamu kenapa, nak? Muka kamu kok pucat gitu?" tanya Hana dengan suara sangat pelan. Viva menggeleng dengan cepat. "Gak apa-apa kok, Mah. Ayo tidur lagi, Mah," ajaknya dengan suara bergetar. Hana yang tahu gelagat aneh putrinya tidak banyak bertanya. Ia mengangguk sebagai respon. Sementara itu, sampai sudah naik ke atas ranjang pun, Viva masih mendengar suara tangis tersebut. Dan yang Viva heran adalah, mengapa ibunya sangat santai, terlihat seperti tidak mendengar suara tangis tersebut. Apakah suara itu hanya bisa digunakan olehnya saja? Viva hendak bertanya kepada ibunya, akan tetapi ia urungkan niat itu karena ia tidak mau membahas hantu pada malam hari. Kemudian, terdengar suara duk, duk, duk dari plafon kamar seperti diketok-ketok menggunakan sesuatu. Viva dan Hana yang masih terjaga saling melempar pandang. "Baca doa, Fa," lirih Hana dan diangguki oleh Viva. Viva mencoba membaca ayat kursi dengan khusyuk walaupun dadanya berdetak tidak karuan. Viva berusaha keras untuk fokus. Duar! Suara ledakan yang sangat keras terdengar tepat saat Viva menyelesaikan bacaan ayat kursi yang ketujuh. Kepulan asap hitam membumbung di udara. Bau daging bakar tercium sangat kuat. Anehnya, keadaan plafon dan lampu masih sangat bagus. Tidak ada rusak sama sekali. Saking kerasnya suara ledakan tersebut, Amelia jadi terbangun. Pun dengan Johnny yang tidur di ruang tamu yang ada di lantai bawah. Johnny sampai ikut terbangun juga karena suara itu sangat kencang sekali. "Ada apa?" tanya Johnny begitu ia membuka pintu kamar. "Papa sudah pulang." Bukannya menjawab, Amelia malah melontarkan pertanyaannya ke ayahnya. "Ada apa?" tanya Johnny sambil memeriksa seluruh ruangan. Tadi itu, Viva menceritakan semuanya kepada sang ayah. Suasana sangat mencekam saat Viva bercerita. Suara detak jarum jam tangan mereka pun mengudara di tengah malam buta, membuat suasana semakin mencekam. Sambil bercerita, Viva memperhatikan jam di pergelangan tangannya. Semua jarum jam berhenti tepat di angka 2, akan tetapi masih terdengar bunyi detakannya. "Coba lihat jam Mama." Viva memeriksa jam di pergelangan tangan ibunya juga sama. Berhenti di angka 2, akan tetapi suara detakannya masih berbunyi. Semua orang yang ada di sana memperhatikan jam di pergelangan tangan mereka masing-masing. "Kemarin berhenti di jam 2 juga. Tapi kemarin detiknya nggak bunyi," ujar Amelia dengan suara pelan karena takut. Johnny yang biasanya selalu cuek dan menyangkal sekarang jadi kehilangan kata-kata. Ia tidak tahu harus merespon seperti apa lagi. "Papa kapan pulang?" tanya Amelia sambil menatap ayahnya lekat-lekat. "Dari tadi," jawab Johnny singkat. "Kita tidur berempat aja yuk, biar aman," usul Viva dan disetujui oleh semuanya, termasuk Johnny. Malam itu mereka berempat tidur bersama di satu kamar. Mereka tidur di lantai dengan beralaskan pada karpet bulu halus karena ranjang tidak muat menampung mereka berempat. Johnny tidak protes dan mau-mau saja diajak tidur berempat karena dia itu tadi melihat penampakan hantu perempuan yang sangat menyeramkan. Walaupun hantu tersebut hanya menampakkan wujudnya saja dan tidak mengganggu,
akan tetapi Johnny tetap merasakan takut. Johnny sendiri adalah orang yang dulunya tidak percaya hantu, akan tetapi semenjak pindah rumah baru itu, ia menjadi percaya akan adanya hantu. Hantu perempuan tadi menampakkan wujudnya tepat saat Johnny sampai di lantai atas. Hantu itu berdiri di depan pintu kamar Amelia. "Pak, gudang di belakang itu kenapa dikunci rapat banget?" tanya Amelia yang sudah sangat penasaran. "Nggak ada apa-apanya kok, isinya cuma debu saja," sahut Johnny dengan mata yang sudah terpejam. Ia sudah hendak terlelap, akan tetapi diganggu oleh putri bungsunya. "Kenapa nggak dibuka aja? Biar aku sama Kak Viva bisa bersihin." "Tidur Amelia, sudah malam. Papa capek, besok mau kerja," ujar Johnny dengan kesal. "Maaf," sesal Amelia. Sementara itu, Viva berniat akan mencari tahu sendiri ada apa di rumah barunya ini. Ia yakin ada yang tidak beres di rumahnya. Ia yakin hantu perempuan itu muncul bukan tanpa sebab. Mungkin ia ingin minta tolong atau mungkin ia ingin menguasai rumah tersebut. Sepertinya besok Viva akan menjalankan misinya. Ia akan memeriksa gudang yang mencurigakan itu. Sementara itu, Amelia berniat untuk bertanya-tanya dengan warga sekitar. Mereka pasti tahu apa yang terjadi dengan rumah barunya tersebut. Sedangkan Hana yang masih demam tinggi sudah terlelap sejak tadi. Ya, kalau sedang demam, Hana memang mudah terlelap, akan tetapi ia juga mudah terjaga. Hari kedua di rumah baru, Viva dan Amelia libur sekolah karena weekend. Hana masih demam, sedangkan Johnny harus keluar rumah karena ada kerjaan lembur dari bosnya. Si kecil Amelia berbelanja sayur di warung sambil ingin bertanya-tanya dengan warga sekitar. Ada si cantik. Siapa namanya, Neng?" tanya nenek pemilik warung. "Amelia, Nek," jawab Amelia ramah. "Kamu yang tinggal di rumah pink itu kan?" tanya sang nenek dengan ragu-ragu. Amelia mengangguk senang. Akhirnya sampai juga pada topik tentang rumah. "Nenek tahu sesuatu tentang rumah saya?" tanya Amelia dengan penuh selidik. "Rumah itu angker. Ada perempuan yang bunuh diri di sana. Dulu waktu belum ada kalian, nggak ada yang berani lewat di depan rumah itu kalau malam. Orang-orang lebih memilih mutar arah daripada lewat situ," tutur sang nenek sambil bergidik ngari. Sang nenek adalah orang yang suka akan cerita-cerita mistis. Oleh karena itu, ia tidak memiliki keraguan sedikit pun saat bercerita kepada Amelia. Gantung diri?" tanya Amelia terbata-bata. Bulu kuduknya meremang hebat. Ia bergidik ngari. Sang nenek mengangguk dengan cepat. "Perempuan itu misterius. Gak ada yang tahu asal-usulnya. Gak punya keluarga." Amelia kehilangan kata-kata. Ternyata rumah barunya memiliki histori yang sangat seram sekali. Pantas saja angker. "Makamnya ada di TPU Melati. Kalau kamu mau ziarah minta izin ke Intan," ujar sang nenek seraya menimbang gula pasir dalam berat 0,5 kilogram. "Intan?" sang nenek mengangguk. "Namanya Intan?" Amelia mengangguk paham. Ia lalu segera menyelesaikan belanjanya. Ia ingin segera sampai di rumah dan menceritakan semuanya kepada sang kakak. Setelah membayar dan mengucapkan terima kasih, Amelia langsung mengambil langkah 1000 seperti orang yang dikejar anjing. Begitu sampai di rumah, Amelia mendapati kakaknya sedang berusaha membuka pintu gudang. "Kak," bisik Amelia. Viva berjingkat kaget karena ulah Amelia. Ia mengusap dadanya dan menatap kesal ke arah Amelia. Viva tahu yang ada di depannya itu adalah Amelia asli. Sekarang ia sudah bisa membedakan antara manusia jadi-jadian dan manusia asli. Berdasarkan analisanya, manusia jadi-jadian cenderung pucat, sedangkan manusia asli lebih berwarna.
"Kak, aku punya berita penting," ujar Amelia dengan bangga. Sudah seperti detektif yang bekerja profesional saja. "Apaan?" Amelia berbisik di telinga Viva, menceritakan semuanya yang ia dengar dari sang nenek pemilik warung. Setelah mendengar semua cerita dari Amelia, keinginan Viva untuk membuka gudang semakin besar. Ia memiliki firasat kalau ada sesuatu di dalam gudang sana. Entahlah, mungkin itu hanya firasat tidak beralasan karena Viva sering menonton film horor, atau memang itu insting alami yang timbul begitu melihat ruangan yang mencurigakan. "Kakak mau buka pakai gergaji besi? Apa bagaimana?" tanya Amelia saat melihat kakaknya menggesek-gesek gembok dengan penuh semangat. Ya, saking semangatnya Viva, ia menggesek gembok menggunakan gergaji besi manual. Ia menggesek dengan penuh semangatnya. "Kalau papa marah gimana, Kak?" tanya Amelia takut-takut. "Ya, kita hadapin aja," jawab Viva penuh percaya diri, dan krak. Gembok itu pun terputus setelah Viva menggesek sangat lama. Kedua gadis itu pun mengembuskan napasnya dengan lega. Akhirnya, perjuangan mereka pun tidak sia-sia. Tubuh Viva sampai dipenuhi banyak peluh karena ia bekerja sangat keras. Dengan segera mereka melepaskan rantai yang melilit pintu tersebut. Dan begitu pintu terbuka, aroma debu menguar menusuk hidung mereka, yaitu kedua gadis itu. Viva dan Amelia yang memiliki alergi debu bersin-bersin beberapa kali. "Kak, debunya tebal banget," bisik Amelia di telinga sang kakak. Viva mengangguk setuju. "Kalau begitu, cepat periksa ruangan ini sebelum papa pulang." "Tapi aku nggak kuat sama debunya, Kak. Kamu ambil masker dulu di kamar sana. Kakak tunggu di sini." Amelia kemudian mengangguk paham. Ia segera melesat lari ke kamarnya mengambil 2 masker kain. Karena sekalian sudah di lantai atas, ia lantas memeriksa keadaan ibunya yang sedang tidur di kamar. Syukurlah keadaan ibunya aman. Suhu tubuh ibunya pun sudah menurun sejak tadi subuh. Amelia lantas segera kembali ke gudang begitu melihat ibunya masih terlelap dengan damai. "Ini, Kak." Amelia menyodorkan sebuah masker kepada sang kakak. Viva menerima pemberian adiknya dan lantas memakainya dengan segera. Setelah itu, mereka segera memeriksa gudang tersebut. Gudang tersebut tidak besar, akan tetapi banyak barang dan juga debu tebal di sana. "Cari kalau ada yang mencurigakan," ujar Viva. "Iya, Kak," jawab Amelia dengan tangan yang sedang memeriksa sebuah rak tinggi. Tadi pagi-pagi buta, Viva sudah membeli gembok yang ukurannya sama persis dengan gembok gudang tersebut. Ia membeli di e-commerce. Jika nanti ayahnya curiga karena kunci yang ia miliki tidak bisa membuka gembok tersebut, Viva akan meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Yang terpenting adalah gudang tersebut tidak tampak mencurigakan setelah ayahnya pulang nanti. Yang penting, gudang tersebut sudah terkunci rapat seperti semula. Butuh usaha yang keras bagi Viva untuk membuka gudang tersebut. Ia menggesek 1 jam lebih. Amelia sempat membantu beberapa menit, akan tetapi gadis tersebut benar-benar mengeluh karena lelah. Dan Viva kemudian mengambil alih pekerjaan itu dan membiarkan adiknya hanya menonton saja. Viva sudah sangat penasaran dengan keadaan yang ada di rumah barunya. Tadi malam seluruh jam mati dan berhenti di pukul 2. Akan tetapi saat subuh ia bangun, seluruh jam sudah kembali normal. Viva mengecek jam di ponselnya yang otomatis diatur jaringan, dan jam yang tadinya mati itu kembali normal sama persis seperti jam di ponselnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Harusnya kan kalau jam yang tadinya mati, begitu hidup kembali akan lebih lambat, bukan? Tapi ini normal. Kalau kemarin semua jam mati total dan baru hidup kembali setelah mereka setel ulang, benar-benar aneh, bukan? "Kamu gak sekalian nanya sama si nenek? Ada apa dengan jam 2? Tanya Viva, memecah keheningan di antara mereka.
Lupa, jawab Amelia sambil meringis. Ia benar-benar lupa dengan jam 2, harusnya ia bertanya begitu. Amelia yakin sang nenek pasti tahu jawabannya. Sementara Amelia memeriksa barang-barang, Viva memeriksa lantai dan juga dinding. Siapa tahu ada ruangan rahasia di sana. Viva mengetuk-ngetuk lantai dan dinding, siapa tahu kan ada yang kopong. Kalau kopong, kemungkinan besar ada sesuatu di dalamnya. Dinding dan lantainya normal, ujar Viva begitu ia sudah selesai memeriksa seluruh dinding dan lantai yang ada di sana. Barang-barang di sini juga normal, Kak, sahut Amelia. Maksudnya, sejauh ini yang sudah aku periksa semuanya normal, enggak ada petunjuk apapun. Cuma barang-barang bekas yang gak berguna. Viva memeriksa jam yang ada di ponselnya, sudah hampir pukul 12 siang. Kita istirahat dulu sajalah, periksa kondisi mama, ujarnya, dan kemudian diangguki oleh sang adik. Mereka lantas istirahat sebentar, membersihkan diri, dan kemudian memeriksa keadaan ibunya. Ada tamu, Kak? Siapa ya? Bisik Amelia di telinga Viva. Viva menggeleng pelan. Kamu duluan ke kamar mama, biar kakak yang ke depan. Amelia mengangguk paham, ia lantas membawa makan siang ke kamar ibunya, sedangkan sang kakak memeriksa tamu yang ada di depan. Viva tersenyum lebar begitu mengetahui siapa tamunya. Ya, tamunya adalah kurir yang mengantarkan gembok yang tadi ia beli. Cepat juga, gumam Viva setelah kurir tersebut berlalu. Saat Viva hendak menutup pintu, ia mendengar suara lirih di telinga kanannya. Kerja bagus. Lirih suara itu dengan sangat jelas. Viva langsung spontan menoleh, akan tetapi ia tidak mendapati apapun di sekitarnya. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduk perempuan itu meremang hebat. Dengan segera ia berlari menaiki anak tangga dan bergabung bersama adik dan ibunya. Kenapa, Kak? Ngos-ngosan gitu? Siapa tamu tadi? Tanya Amelia begitu melihat sang kakak masuk dengan ngos-ngosan. Orang jahat ya? Tanyanya penasaran. Orang jahat? Ulang Hana dengan kening berkerut dalam. Viva menggeleng dengan segera. Setelah napasnya stabil, barulah ia menjawab. Tadi itu kurir yang nganterin belanjaan kakak, jawabnya dan disauti oh yang panjang oleh Hana dan juga Amelia. Gimana keadaan mama? Tanya Viva sambil memeriksa suhu tubuh ibunya. Syukurlah, suhu tubuh ibunya sudah kembali normal. Mama sudah baikan berkat kalian, lirih Hana. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Ibu dan kedua anak gadisnya itu saling berpandangan saat mendengar suara perempuan menyanyi dari luar kamar. Suara itu lirih tapi sangat jelas. Kakak sama mama dengar nggak? Bisik Amelia dan diangguki oleh ibu dan kakaknya. Baca doa, lirih Hana dan kemudian diangguki oleh kedua anaknya. Mereka mencoba membaca ayat kursi di dalam hati sambil melanjutkan aktivitas yang terjeda. Amelia menyuapi ibunya makan siang, sedangkan Viva hanya duduk saja tidak berani keluar kamar. Baru 2 hari di rumah angker, rasanya sudah seperti 2 tahun. Kalau begini terus-menerus, Viva bisa-bisa stres. Ia bisa tua terlalu dini akibat terlalu banyak mikir dan sering ketakutan. Pokoknya jika nanti ayahnya sudah pulang, Viva akan berbicara serius dengan sang ayah. Kalau ayahnya tidak mau membeli rumah baru, ayahnya harus mengundang orang untuk membacakan doa di rumah angker mereka. Sementara itu, suara perempuan menyanyi masih terdengar jelas dari luar kamar. Akan tetapi, semakin lama suara itu semakin jelas, dan mereka semua sepakat kalau suara itu berasal dari dalam kamar yang saat ini mereka tempati. Mereka bertiga saling berpandangan dan tidak lama beberapa detik kemudian, suara merdu orang menyanyi itu berubah menjadi tawa. Tawa yang memekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Akan tetapi, hanya ada suara saja, tidak ada wujudnya.
Setidaknya suara saja lebih baik, karena mereka tidak siap jika harus melihat penampakan yang sangat menyeramkan. Suara saja sudah seram, apalagi ditambah penampakan. Suara itu terus terdengar hingga 10 menit lebih. Hana, Viva, dan Amelia tetap berada di sana karena entah mengapa kaki mereka menjadi lemas dan tidak kuat untuk diajak berjalan. Dan suara itu hilang dengan sendirinya setelah 10 menit lebih. "Mah, kalau gini terus, kita nggak akan kuat. Kita harus ngomong ke Papa." "Papa mah enak jarang di rumah. Nggak kayak kita, sering di rumah. Terutama Mama. Hampir setiap hari Mama selalu di rumah. Lia nggak bisa tenang sekolah kalau Mama sendirian di rumah angker kayak gini terus." Liri Amelia sambil menatap wajah ibunya lekat-lekat. Hana tersenyum manis ke arah anak bungsunya. "Mama nggak apa-apa kok, Nak. Ada Tuhan yang jagain Mama," ujarnya. Kalau sudah membawa nama Tuhan, Amelia tidak bisa lagi untuk protes. Ia diam 1000 bahasa. Dan cerita pun akhirnya. Setelah zuhur, Viva dan juga Amelia kembali memeriksa gudang. Mereka memeriksa gudang sampai sore. Akan tetapi, setelah semuanya mereka periksa, tidak ada apapun yang mencurigakan di sana. Viva dan Amelia terduduk lemas di sisi kolam renang. Mereka lemas karena tidak ada petunjuk apapun di sana. "Gimana ini, Kak? Cara apa lagi yang harus kita lakukan? Periksa gudang sudah, tapi nggak ada apa-apa di sana," keluh Amelia seraya merendam kakinya di dalam kolam. Viva tidak langsung menjawab pertanyaan adiknya. Ia berpikir keras, kemungkinan apa lagi yang bisa menjadi petunjuk tentang hantu perempuan di rumah mereka. "Kita belum periksa seluruh ruangan ini, Lia. Masih ada perpustakaan. Siapa tahu ada sesuatu yang ada di sana," ujar Viva dengan penuh semangat. Amelia menggeleng pelan. "Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Aku pernah masuk ke sana. Isinya cuma buku-buku Papa dan Mama." Di waktu pertama kali datang, Amelia sudah masuk ke perpustakaan itu bersama sang ibu. Sebelum mereka pindah, Johnny sudah membawa seluruh barang-barang mereka dari rumah lama ke rumah yang baru. Johnny membawa barang sendirian untuk pindahan. Setelah semua barang berpindah tempat, barulah Johnny membawa keluarganya untuk pindahan. Hal itu Johnny lakukan untuk efisiensi waktu. Ia mau istri dan anak-anaknya tinggal datang saja, tidak perlu susah payah berhadapan dengan kardus-kardus besar yang menyakitkan mata. Dan memang, baik Hana, Viva, dan juga Amelia merasa nyaman dengan pindah rumah yang mereka lakukan. Tidak ada kardus-kardus besar yang merepotkan. Mereka hanya datang dengan koper berisi pakaian dan beberapa barang penting lainnya, seperti orang yang sedang liburan saja. "Kita coba periksa saja yuk. Siapa tahu ada sesuatu yang tersembunyi di sana," ujar Viva dengan penuh semangatnya. Lia pun mengangguk setuju. Kemudian, Johnny mengabarkan kepada istri dan anak-anaknya kalau malam ini ia tidak pulang. Ia masih harus lembur sampai besok hari. Amelia dan Viva tersenyum penuh arti saat mereka selesai membaca pesan dari sang ayah. Kalau malam ini ayah mereka tidak pulang, itu artinya mereka memiliki kesempatan untuk mengecek perpustakaan sampai malam hari. Viva dan juga Amelia memeriksa perpustakaan dengan penuh semangat. Sementara itu, Hana yang kondisinya belum pulih sedang istirahat di kamar. Suhu tubuh Hana memang sudah normal, akan tetapi kondisi tubuhnya masih lemas karena sejak sakit ia hanya makan 1 kali saja. Sisanya ia hanya minum jus dan air mineral. Otomatis ia tidak memiliki energi banyak hanya dengan minuman saja. "Mama keren ya, Kak. Gambarnya bagus banget," ujar Amelia sambil senyum-senyum sendiri melihat gambar ibunya itu di sebuah buku jurnal. Viva mengangguk setuju.
Darah seni ibunya memang sangat tinggi. Coret-coret asal saja bisa menjadi lukisan indah, sedangkan Viva dan Amelia keduanya tidak bisa menggambar. Mereka hanya bisa menggambar dua gunung, sawah, awan, dan matahari, itu saja. Amelia, sini. Viva berteriak antusias setelah ia membaca beberapa bagian buku yang baru saja ia temukan. Amelia menurut, mendekat ke arah kakaknya, dan mereka sama-sama membaca buku diary berwarna pink yang sudutnya sudah terbakar sedikit. Mungkin seseorang mencoba untuk membakarnya, akan tetapi karena satu dan lain hal, mereka membatalkan niatnya ini. Buku tersebut Viva dapatkan dari tumpukan buku-buku milik ayahnya. Entah sang ayah tidak tahu buku itu ada di sana, atau bagaimana. Bisa jadi itu adalah buku punya pemilik rumah yang masih tertinggal. Aku nggak tahu kalau ternyata dia adalah suami orang, karena dia memperkenalkan dirinya sebagai duda. Hingga malam itu tiba, malam saat aku melihat notifikasi pesan yang masuk ke ponselnya dari istri pertama dia. Ya, dia menjadikan aku sebagai istri kedua, dan aku dinikahi secara siri. Bodohnya aku, mau-mau saja dinikahi secara rahasia. Harusnya, sebagai perempuan aku bisa tegas dan tidak mau dinikahi secara siri atau rahasia. Putri Intan. Viva dan juga Amelia saling melempar pandang begitu mereka selesai membaca lembar pertama. Walaupun mereka tidak di posisi Intan, tapi mereka bisa merasakan bagaimana sakit hatinya Intan begitu mengetahui ternyata suaminya itu berbohong. Viva lalu membuka lembar selanjutnya dan mereka kembali membacanya. Aku nggak tahu dia sudah gila atau bagaimana, tapi setelah aku selidiki, ternyata dia bukan cuma punya 2 istri, tapi 3. Aku merasa hidupku benar-benar hancur. Aku menyesal menjadi istrinya. Aku menyesal menikah secara sembunyi-sembunyi seperti ini, Putri Intan. Lagi-lagi Viva dan Amelia dibuat kehabisan napas karena menahan emosi yang mempuncah di dadanya. Mereka kesal dengan suami Intan yang playboy. Mereka berasumsi gara-gara laki-laki playboy itu Intan menjadi gantung diri, dan karena Intan gantung diri, rumah yang saat ini mereka tempati menjadi sangat angker. Aku gak mau hidup kayak gini. Aku pengen mati saja. Aku gak mau berbagi suami. Aku benar-benar mencintainya. Aku menyesal tidak mendengarkan kata mama papa. Padahal mama papa sudah melarang aku nikah sama dia, tapi dengan bodohnya aku maksa mau nikah sama dia. Dan jadinya kayak gini, aku terluka, Putri Intan. Sudah malam kak, ayo kita keluar dari sini, yuk ke kamar. Ajak Amelia dan disetujui oleh Viva. Keduanya lantas masuk ke kamar Viva. Tapi sebelum itu mereka menyempatkan diri melihat keadaan ibu mereka yang berada di kamarnya. Ibu mereka tengah tertidur pulas. Mungkin itu efek samping obat yang belum lama ia minum, menimbulkan kantuk. Kita baca lagi kak, ajak Amelia. Dan Viva pun mengangguk setuju. Keduanya lalu naik ke atas ranjang dan memasang selimut tebal. Mereka duduk di atas kasur sambil bersandar pada sandaran tempat tidur. Pantas saja dia jarang mengunjungi aku. Alasannya sibuk kerja, tapi ternyata dia punya 3 istri. Jam 2, setiap dia beralasan kerja, dia selalu mengirim chat atau menelepon jam 2 dini hari. Mungkin dia melakukan itu di saat istri yang ia tunggui sedang tertidur pulas. Ya, jam 2 dini hari adalah waktunya untuk terlelap dengan damai, Putri Intan. Jam 2 kak, bisik Amelia dan diangguki oleh Viva. Keduanya lantas membuka lembar selanjutnya dan mulai membaca dalam hati. Baru aja aku menginterogasi dia, dan dia mengaku dengan entengnya
Dia memang sengaja menikahi 3 perempuan sekaligus karena dia mau punya anak laki-laki. Pernikahan pertamanya dikaruniai 2 orang anak perempuan, sedangkan aku dan istri ketiganya belum punya anak. Tapi kalau begini keadaannya, aku nggak mau punya anak dari dia. Laki-laki brengsek yang hobi mempermainkan perasaan perempuan. Memangnya kenapa kalau anak perempuan? Apa salahnya punya anak perempuan? Dasar laki-laki gila, Putri Intan. Kak, masih mau lanjut apa gimana? Bisik Amelia dan diangguki oleh Viva. Viva sangat penasaran dengan ending kisah Intan. Ia bertekad menyelesaikan bacaannya malam ini juga. Toh buku tersebut tidak tebal, pasti bisa selesai malam ini. Ternyata aku hamil. Aku sudah hamil 8 minggu. Aku benar-benar tidak mau punya anak dari dia. Aku mau bunuh diri saja. Aku benci dia. Aku benci anak dari dia. Viva membuka lagi halaman selanjutnya. Akan tetapi itu adalah catatan terakhir seorang Intan. Tidak ada lagi catatan setelah itu. Beberapa lembar terakhir kosong melompong. Foto. Amelia memungut beberapa lembar foto yang jatuh akibat kakaknya membuka buku tersebut dengan posisi buku yang berdiri, sehingga membuat foto yang terselip di sana terjatuh. Baik Viva dan Amelia sama-sama menahan nafas saat melihat foto ayah mereka bersama seorang perempuan cantik dengan sangat mesra. Foto itu ada 5 lembar. Foto pertama adalah saat acara pernikahan. Foto kedua, foto selfie dengan posisi ayah mereka mencium pipi si perempuan. Foto ketiga, mereka berada di sebuah taman, mereka berpelukan. Foto keempat, mereka sedang berada di restoran, mereka tersenyum lebar. Foto terakhir, selfie lagi. Gak mungkin. Viva menggeleng dengan kuat. Gak mungkin yang dimaksud Intan adalah Papa. Papa gak mungkin sebrengsek ini. Mungkin Papa kalian memang brengsek. Lirih suara tanpa wujud tepat di telinga Viva dan Amelia. Intan? Lirih Viva. Pukul 2 dini hari, Hana terbangun saat mendengar suara tangis perempuan dari luar kamarnya. Setelah ia menajamkan pendengarannya, ia pun tahu kalau suara itu berasal dari kamar Viva. Dan kemudian begitu pintu terbuka, Hana mendapati Viva dan Amelia tengah terlelap dengan posisi berhadapan-hadapan. Kondisi kamar putrinya terang benderang karena sejak mengalami kejadian mistis di rumah tersebut, baik Viva dan Amelia tidak mau tidur dalam kondisi gelap ataupun remang-remang. Pencahayaan harus terang benderang. Pikiran jernih Hana terbuka. Ia sadar kalau suara tangis yang tadi ia dengar bukanlah suara manusia. Tiba-tiba saja pandangan mata Hana tertuju pada sebuah buku yang dipeluk oleh Amelia. Lia kebiasaan deh baca buku sambil tiduran. Hana bermonolog. Hana berniat untuk menyingkirkan buku tersebut ke atas nakas. Akan tetapi, pandangan matanya terganggu dengan beberapa lembar foto yang jatuh dari buku tersebut. Hana lalu memungut foto tersebut dengan memeriksanya. Seketika itu juga, sesak langsung memenuhi dadanya. Bagaimana tidak? Ia melihat suami tercintanya tengah berfoto mesra dengan seorang perempuan muda dan cantik. Perempuan itu mirip dengan hantu yang sering mengganggunya. Jangan-jangan Hana langsung memeriksa buku diary tersebut. Ia membaca buku itu huruf demi huruf dengan nada yang bergemuruh penuh sesak. Tepat pada lembar terakhir, Hana tidak kuat menyembunyikan tangisnya. Ia menangis dalam diam sambil memeluk lutut di lantai yang dingin. Pantas saja beberapa tahun terakhir ini Johnny sering sekali beralasan lembur. Dulu suaminya itu selalu pulang tepat waktu, padahal Johnny masih bekerja di perusahaan yang sama dan masih menjabat di posisi yang sama pula. Masa ia dulu jarang lembur, lalu sekarang sering lembur?
Ternyata Johnny selingkuh. Selain jarang di rumah, uang bulanan juga berkurang drastis. Hana selalu mencukupi kebutuhan hidup menggunakan uang pribadinya. Dan semua itu tidak diketahui oleh Viva maupun Amelia. Dua anaknya itu masih mendapatkan uang jajan seperti biasanya. Tentunya uang jajan itu adalah pemberian Hana, bukan Johnny. Uang pemberian Johnny hanya cukup untuk membeli kebutuhan sembako. Johnny beralasan sedang berinvestasi untuk masa tua. Oleh karena itu, ia memotong uang bulanan kepada Hana. Sejak awal, baik Johnny maupun Hana memang memiliki kesepakatan untuk tidak mencampuri urusan ponsel masing-masing pihak. Mereka cukup percaya satu sama lain, namun ternyata kepercayaan Hana dinodai oleh Johnny. "Mama," Hana segera mengusap air matanya menggunakan punggung tangannya begitu mendengar suara Viva. Ia tidak mau Viva melihatnya menangis, namun ternyata Viva sudah tahu kalau ibunya itu menangis. Viva melihat ibunya memeluk Diary Intan dengan erat. Petaka dalam keluarga telah terjadi. Viva tidak mengeluarkan suaranya lagi. Ia tahu ibunya sangat terpukul. Perempuan 20 tahun itu memeluk ibunya dengan eratnya. Viva pun sama. Ia sama-sama terpukul seperti ibunya itu. Ia tidak kuasa menahan tangisannya. Badannya bergetar di dalam pelukan sang ibu karena menangis hebat. Mendengar suara tangis sang kakak, Amelia pun ikut bangun. Gadis remaja itu langsung tahu apa yang terjadi karena ia melihat buku diary Intan tergeletak di samping ibunya. Tadi Amelia lupa menyimpan buku tersebut. Ia terlalu mengantuk sehingga tidak sempat untuk menyimpan buku rahasia tersebut di tempat yang aman. Lagi pula ia tidak menyangka ibunya akan mendatangi mereka ke kamar. Esok harinya Johnny duduk sambil menunduk dalam-dalam. Ia tengah disidang oleh istri dan juga anak-anaknya. Ia tidak mengelak karena memang semua fakta sudah diketahui oleh mereka. Johnny mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada istri dan juga anak-anaknya. Biar bagaimanapun, ia masih mencintai mereka semua. Ia memang sangat menginginkan anak laki-laki, tapi bukan berarti ia membenci anak perempuan. Entah mengapa Johnny sangat menginginkan anak laki-laki, ia pun tidak tahu mengapa rasa itu tumbuh begitu besar. Rumah baru ini adalah rumah yang ia berikan untuk tempat tinggal dirinya dan Intan. Ia mengunjungi Intan seminggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu. "Papa benar-benar minta maaf ya," sesal Johnny dengan sungguh-sungguh. "Aku mau kita cerai pokoknya." Lirih Hana dengan suara bergetar karena menangis. Johnny yang tadinya menunduk langsung mengangkat kepalanya dan menatap Hana lekat-lekat. Ia tidak menyangka akan seperti ini. Ia belum siap kehilangan Hana. Johnny menggeleng pelan. "Please lah, kasih aku kesempatan ya. Aku janji gak akan ngulangin lagi. Mohonnya sungguh-sungguh." "Istri ketiga papa gimana? Papa mau punya 2 istri sekaligus," tembak Viva dengan sinis. "Papa akan ceraikan dia," saut Johnny dengan segera. Viva tersenyum sinis. "Enak banget ya jadi papa. Udah banget bilang mau nyerahin istri. Papa gak mikirin perasaan perempuan. Papa egois." Johnny terdiam 1000 bahasa. Ia kembali menunduk dalam-dalam. Ia tahu dirinya salah, akan tetapi jika disuruh memilih antara Hana atau istri ketiganya, Johnny akan memilih Hana walaupun istri ketiganya masih muda dan juga cantik. Bagi Johnny tidak ada perempuan sebaik Hana. Ia menikah lagi bukan karena mencintai mereka, akan tetapi ia hanya menginginkan anak laki-laki dari mereka. Saat mengetahui Intan gantung diri dalam kondisi hamil, Johnny tidak terlalu sedih. Entahlah, mungkin dia memang psikopat dan brengsek. Ya, Johnny memang brengsek. Ia mengakui itu, tapi bukankah orang brengsek sekalipun masih memiliki kesempatan untuk menjadi baik? "Aku gak mau hubungan ini dilanjutkan. Aku mau kita cerai pokoknya," tegas Hana. Sontak Johnny bagai ditampar dengan kuatnya. Ia bersimpu di kaki istrinya yang tengah duduk di sofa panjang.
Air matanya mengalir dengan derasnya, bukan air mata buaya, akan tetapi ia benar-benar sedih dan terpukul. Ia masih ingat betul bagaimana dulu ia menyunting Hana. Mereka bekerja sama, berjuang bersama. Hana menemaninya dalam senang maupun susah. Bahkan saat uang bulanan ia pangkas, Hana tidak komplain. Hana adalah istri yang sangat pengertian. "Aku mohon kasih aku kesempatan," mohon Johnny dengan diiringi isak tangis. Amelia dan juga Viva yang melihat itu tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sama-sama membenci perbuatan ayahnya itu. Tapi di sudut hati yang lain, mereka masih mencintai sang ayah. Keputusan untuk berpisah atau tidak adalah murni keputusan ibunya. Mereka tidak bisa memaksakan kehendak sang ibu. "Aku mohon, Han, aku nggak bisa," sahut Hana dengan suara dingin. Hana yang biasanya memiliki idealisme untuk menyelesaikan masalah rumah tangga berdua saja dengan Johnny, kali ini ia terpaksa melanggar idealismenya itu. Baginya ini adalah masalah serius. Viva dan juga Amelia wajib tahu. "Hana, aku janji, aku gak akan ngulangin kesalahan yang sama," mohon Johnny dengan sungguh-sungguh. Belum sempat Hana merespon, mereka semua dikagetkan dengan suara teriakan yang sangat kencang sekali. Saat ini sudah pukul 11 malam. Suara teriakan itu memecah kesunyian malam. Tiba-tiba saja suara teriakan tadi berubah menjadi tawa yang sangat menggelegar di telinganya. Lalu dari plafon muncul Intan dengan tampang menyeramkannya. Ia merayap di plafon sambil menyeringai. Lalu ia menjatuhkan lampu hias yang kebetulan berada tepat di atas kepala Johnny. Lampu itu menghantam kepala Johnny hingga membuat kepala Johnny bersimbah darah. Baik Hana, Viva, dan Amelia berteriak histeris melihat darah yang mengalir deras membanjiri kepala Johnny. Sementara itu, sosok Intan tertawa semakin keras. Saat melihat darah yang mengalir begitu deras, Intan menjilati darah itu dengan beringasnya. Hal itu membuat Hana pingsan. Sedangkan Viva dan Amelia sudah sangat pucat, tubuh mereka lemas dan juga dada mereka berdetak sangat kencang. Viva dan Amelia ingin menolong ayah mereka, akan tetapi tubuh mereka sangat lemah sekali. Mereka benar-benar kehilangan tenaganya. Bahkan untuk sekedar teriak minta tolong saja, mereka tidak bisa. Intan dengan wajah menyeramkannya itu masih menjilat seluruh darah yang keluar dari kepala Johnny. Sementara Johnny sudah pingsan sejak beberapa detik yang lalu. "Astagfirullah, Intan, stop!" teriak Viva setelah ia mendapat kesadarannya. Intan terkekeh sambil terbang ke arah Viva. Hantu perempuan itu menutup mata Viva menggunakan tangan dinginnya yang panjang. Ia tertawa lagi, tawanya lebih kencang dari sebelumnya. Melihat kejadian menyeramkan itu, Amelia juga ikut pingsan karena ia sudah benar-benar lemas. Sedangkan Viva terus membaca ayat kursi di dalam hatinya. Viva dan Amelia pun menabur bunga ke atas sebuah makam yang masih basah. Mereka sama-sama tidak menyangka endingnya akan seperti ini. Sejak kejadian sidang keluarga dan kecelakaan akibat kejatuhan lampu malam itu, hubungan Hana dan Johnny benar-benar kandas. Beberapa bulan kemudian Hana menggugat cerai dan dikabulkan oleh pengadilan. Selain itu, istri ketiga Johnny juga sudah mendengar kabar tentang suaminya itu. Johnny sendiri memberitahu istri ketiganya itu. Istri ketiganya yang merasa dibohongi juga menceraikan Johnny. Johnny yang merasa sangat depresi mengakhiri hidupnya dengan meminum banyak obat mah hingga overdosis. Johnny ditemukan sudah tidak sadarkan diri di kamarnya. Johnny ditemukan sudah tidak bernyawa lagi oleh rekan kerja dan tetangganya. Saat itu rekan kerjanya mencari Johnny karena ia sudah berhari-hari tidak masuk kerja. Kemudian rekan kerjanya itu meminta bantuan warga setempat untuk mengecek rumah Johnny. Kebetulan warga setempat juga sedang khawatir dengan kondisi Johnny. Pasalnya Johnny jarang terlihat keluar rumah dan sudah 3 hari ia tidak keluar rumah.
Akhirnya warga setempat dan rekan kerja Johnny pun memutuskan untuk membobol pintu rumah Johnny, dan mereka mendapati keadaan Johnny sudah tidak bernyawa lagi. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, Johnny diperkirakan sudah tidak bernyawa 3 jam setelah ditemukan warga. Setelah bercerai, Johnny tinggal sendiri, sedangkan Viva dan Amelia memilih tinggal bersama ibu mereka di sebuah kontrakan kecil. Johnny benar-benar sangat depresi dengan masalah hidup yang menimpanya. Berbulan-bulan ia hanya bergelung dengan kesendirian. Ia sadar semua itu ia yang memulai, ia yang bermain api, dan ia juga pula yang terbakar. Akan tetapi ia tidak siap dengan semua ini. Ia tidak siap ditinggalkan istri tercinta dan anak-anaknya. "Papa pulang yang tenang ya," lirik Amelia dengan suara yang tidak jelas karena ia menangis. Ia menyesal meninggalkan ayahnya sendirian begitu. Seharusnya sebagai anak ia tidak egois. Walaupun ia marah, ia harus bisa marah dengan akal sehat. Harusnya ia bisa membaca kondisi ayahnya yang terpukul secara psikis. Harusnya ia tetap tinggal di rumah ayahnya agar kejadian ini tidak terjadi. "Kak, kita pulang yuk," ajak Amelia sambil menyenggol lengan Viva yang sejak tadi hanya melamun saja. Viva yang kaget berdeham pelan. Kemudian ia mengangguk dan setuju untuk pulang. Ini adalah hari ke-7 setelah kepergian Johnny. Baik Viva dan Amelia masih sama-sama terpukul. Dan itu pun sama dengan Hana. Walaupun ia sakit hati atas perbuatan mantan suaminya itu, akan tetapi ia juga merasa sedih atas kepergian Johnny untuk selama-lamanya. Biar bagaimanapun, Hana pernah hidup sangat lama dengan Johnny. Ia baru berpisah beberapa bulan saja, tentu saja benih-benih cinta itu masih ada di hati Hana. Saat sedang ke pemakaman Johnny, Hana tidak kuasa menahan sedihnya. Ia pun pingsan di sana. Malam ini Viva dan juga Amelia tidak pulang ke rumah ibu mereka. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah mendiang sang ayah bareng 1 malam saja. Sejak kejadian Johnny tertimpa lampu, Intan sudah tidak pernah lagi menampakkan dirinya. Hantu Intan benar-benar hilang sejak malam itu. Entahlah, mungkin Intan sudah puas karena sudah membalaskan dendamnya kepada Johnny. Atau mungkin Intan memang sudah bisa berdamai dengan keadaan, sehingga ia bisa pulang dengan tenangnya. Sejak kejadian malam itu juga, baik Viva dan Amelia sering mendatangi makam Intan untuk berziarah. Mereka mendoakan yang terbaik untuk Intan. Viva dan Amelia menginjakan kaki ke rumah lama mereka dengan perasaan yang campur aduk, antara sedih, kecewa, dan juga menyesal. Kalau sejak awal kita nggak pergi dari rumah ini, mungkin Papa nggak akan pergi dengan cara yang kayak gini, Kak, lirik Amelia. Viva hanya menyauti dengan anggukan kepala saja. Sejak kepergian ayahnya, Viva banyak melamun dan menjadi pendiam. Hana tengah menggambar untuk komik terbarunya. Perempuan 40 tahunan itu menuangkan cerita hidupnya ke dalam sebuah komik. Ia ingin pengalaman hidupnya bisa dijadikan pelajaran bagi banyak orang. Mungkin seharusnya ia bisa memaafkan mantan suaminya agar kejadian ini tidak terjadi. Saat Hana tengah husuk menggambar, ia dikagetkan dengan suara arangan laki-laki. Suara itu adalah suara arangan penuh kesakitan. Hana bingung, tidak ada laki-laki di rumahnya. Ia hanya tinggal sendirian saja di rumahnya itu. Lantas, tadi itu suara siapa? Hana menghentikan aktivitasnya. Ia kemudian menajamkan telinganya. Suara itu seperti berasal dari dapur. Hana pun lantas keluar kamar dan memeriksa dapur. Dan betapa kagetnya ia begitu melihat mendiang mantan suaminya tengah mengarang kesakitan di lantai dapur. "Mas," panggil Hana dengan suara bergetar karena takut dan juga iba. Hana?" lirik Johnny dengan bibir yang tertutup rapat. Tiba-tiba saja, wajah Johnny yang semula normal berubah menjadi sangat menyeramkan. Matanya melotot tajam dan ia mengeluarkan air mata darah. Johnny menangis pilu sambil mengerang kesakitan. Darah kental dan bau anyir menguar di dapur kecil tersebut. Astagfirullahaladzim.
Hana membaca istighfar dan ayat kursi dengan tubuh yang gemetar. Tempat bacaan ayat kursi yang ketiga, Johnny pun hilang dari sana, seperti hilang di telan bumi. Hana membaca istighfar beberapa kali, ia tidak bisa fokus bekerja. Akhirnya ia menunda pekerjaannya dan lalu mengambil air wudhu untuk mendoakan mendiang mantan suaminya. Ia ingin mendiang mantan suaminya bisa pulang dengan tenang. Viva dan Amelia tengah terlelap dengan damai. Mereka tidur bersama-sama di kamar lama mereka. Namun tiba-tiba tidur mereka terganggu dengan suara tangis seorang laki-laki yang sangat menyayat hati. Tolong. Lirik suara itu disertai dengan tangis. Baik Viva dan Amelia saling melempar pandang keduanya lalu sepakat untuk memeriksa suara tersebut. Suara tersebut datang dari kamar almarhum ayah mereka. Begitu pintu terbuka, mereka melihat ayah mereka terbaring di atas ranjang dengan tampang kesakitan. Papa kenapa? Amelia mendekati ayahnya dengan segera. Ia memegang tubuh ayahnya, akan tetapi tangannya menembus tubuh itu. Amelia lalu sadar kalau ayahnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang saat ini ada di depannya itu adalah arwah dari ayahnya. Amelia menangis terseduh-seduh di lantai yang dingin. Papa, pulang yang tenang ya Pak. Lia sama Kak Viva akan selalu mendoakan Papa, lirihnya. Sementara itu, tiba-tiba saja Johnny kemudian terbang ke atas dan menembus plafon, lalu hilang dari pandangan. Amelia semakin menangis pilu, sedangkan Viva yang memang lebih banyak diam akhir-akhir ini memeluk adiknya erat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah kepergian sang ayah untuk selamanya, Viva dan Amelia cukup posesif kepada ibu mereka. Bukan apa-apa saat ini orang tua yang mereka punya hanya ibu saja. Mereka ingin menjadi anak yang berbakti dalam versi mereka. Hana dilarang melakukan pekerjaan rumah yang berat-berat. Selain itu, Viva yang dulunya hanya kuliah saja, sekarang mulai kerja part-time agar ibunya tidak terlalu berat mencari uang. Ma, kalau mama mau nikah lagi, boleh kok. Lia gak tega lihat mama banting tulang sendirian kayak gini. Kalau punya suami kan nafkah ditanggung suami, ujar Amelia sambil meringis. Hus, nikah lagi. Kamu pikir nikah itu gampang? Omel Hana yang sedang memasak nasi goreng. Ya kalau ada yang cocok kenapa enggak mah? Sambung Viva yang sudah mulai banyak bicara. Ya, sekarang perlahan-lahan Viva sudah mulai mau bicara banyak. Aduh, kalian ini apa-apaan sih? Mama lagi masak, jangan diganggu. Mending kalian bantuin mama nyapu dan juga ngepel, ujar Hana dengan tangan yang lincah mengolak-ngalik masakannya. Amelia dan juga Viva menurut. Kalau dulu mereka akan bersungut-sungut, sekarang mereka akan melakukan semua perintah ibu mereka dengan diiringi senyuman. Mereka benar-benar berubah menjadi anak yang manis. Ya, terkadang kita baru merasa menyesal setelah kehilangan orang yang kita sayang. Seperti halnya Viva dan Amelia, dulu mereka sangat cuek kepada sang ayah, lalu setelah ayah mereka tiada, barulah mereka menyesal atas perbuatan mereka dulu. Dan prang! Hana, Viva, dan Amelia sontak menoleh ke arah sumber suara. Di sudut dapur, tampak sosok Johnny menatap ke arah mereka bertiga dengan tatapan yang menyeramkan. Wajah pucat, mata melotot, dan mulut yang menggeram seperti menahan sakit. Viva dan Amelia memandang seorang laki-laki muda yang duduk di hadapan mereka. Laki-laki itu ingin membeli rumah mendiang Johnny untuk dijadikan museum horor. Kalau harganya saya naikin gimana mbak? Setuju? Tanya laki-laki tersebut. Viva menggeleng tegas. Ia dan juga Amelia tidak berniat untuk menjual rumah ini. Rumah ini menyimpan banyak kenangan tentang kedua orang tua mereka. Gak bisa Mas Albert, kami gak berniat untuk menjualnya, tolaknya dengan sopan. Albert sudah berkomunikasi dengan Viva selama 5 hari terakhir. Ia terus memohon agar Viva mau menjual rumah mendiang ayahnya. Akan tetapi Viva tetap berkekeh.
dan tidak berniat untuk menjual rumah lama mereka. Albert berniat akan menjadikan rumah ini sebagai museum pribadi. Ia akan menyimpan barang-barang keramatnya di rumah ini. Selain dijadikan museum, rumah ini juga akan ia gunakan untuk buka praktek spiritual. Sebelumnya, ia sudah membuka praktek di sebuah apartemen, akan tetapi di sana kurang laris. Ia percaya tempat pun bisa berpengaruh terhadap kelarisan sebuah usaha. Kalau tempat prakteknya angker, otomatis kredibilitasnya di mata masyarakat akan naik. Amelia melirik kakaknya yang duduk persis di sebelahnya. Sedari tadi ia hanya diam saja karena Albert tidak mengajaknya untuk berbicara. Entahlah, mungkin Albert melihatnya sebagai anak kecil yang tidak bisa diajak bernegosiasi. Mas Albert, saya nggak berniat untuk menjual rumah ini, tegas Viva. Ia sedang mengusir Albert dengan halus. Ia ingin agar Albert segera pulang. Ia sudah lelah menghadapi Albert yang keras kepala. Sudah dikatakan rumah ini tidak dijual, tapi laki-laki usia kepala 3 itu terus saja memohon-mohon. Mbak Viva, coba dipertimbangkan lagi. Rumah ini kosong, nggak ditempati mubazir, ujar Albert sambil menatap Viva dengan lekat-lekat. Maaf mas, kami nggak akan menjual rumah ini. Rumah ini akan segera kami tempati kembali, sahut Amelia yang sejak tadi hanya diam saja. Ia sudah gerah dan tidak bisa menahan untuk tidak bicara. Albert melirik Amelia sekilas, kemudian ia kembali menatap Viva. Tolonglah Mbak Viva, mohonnya dengan ekspresi memelas. Amelia yang melihat itu menjadi geram bukan main. Dia ini manusia loh. Menjaga Albert tidak menganggapnya ada. Kurang ajar sekali tamu sialan ini. Maaf Mas Albert, kami ada urusan, ujar Amelia dengan suara yang tidak bersahabat. Baru saja Albert hendak membuka suara, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari lantai atas. Papa kamu datang, lirik Albert sambil menatap Viva. Amelia semakin geram dibuatnya. Albert benar-benar kurang ajar, sama sekali tidak menganggapnya ada. Apa salahnya mengatakan papa kalian? Yang artinya ditujukan kepada ia dan sang kakak. Ini tidak. Albert hanya mau berbicara dengan Viva. Kemudian angin dingin menerjang wajah mereka bertiga. Viva dan Amelia yang sudah terbiasa melihat penampakan ayah mereka, sekarang sudah bisa tenang. Kakak beradik itu pun tidak panik seperti dulu lagi. Papa, lirik Amelia yang saat melihat sosok ayahnya berdiri di sudut ruangan. Ayahnya itu menatap tidak suka ke arah Albert. Dengan gerakan secepat kilat, Johnny terbang dan lantas mencekik Albert. Kemudian Johnny juga memuntahi Albert dengan darah segar. Maaf. Iya, aku gak akan ganggu anak kamu lagi. Aku gak jadi beli rumah ini, ujar Albert dengan ketakutan. Mendengar janji Albert, Johnny langsung melepaskan cengkeramannya pada leher Albert. Hantu laki-laki itu lantas hilang dari pandangan. Albert yang ketakutan langsung mengambil langkah 1000 untuk pulang. Usut punya usut, Albert adalah paranormal palsu. Ia ingin membeli rumah angker agar orang-orang mempercayainya sebagai paranormal. Hantu sialan, sialan. Makinya saat ia sudah berada di dalam mobil. Dengan tangan gemetar, Albert kemudian melanjutkan mobilnya untuk pulang. Ia berjanji tidak akan lagi mengganggu Viva. Ia sudah melupakan rumah angker tersebut. Ia akan tetap membuka praktek di apartemen lamanya saja. Biarlah pasiennya sedikit, yang penting di sana tidak ada hantunya. Albert tahu rumah ini dari mana, Kak? Tanya Amelia saat Albert sudah pergi dari rumah mereka. Enggak tahu. Mungkin dari gosip-gosip yang beredar di sekitar sini, sahut Viva sambil merebahkan tubuhnya di sofa panjang. Ia sangat lelah sekali. Entahlah, menghadapi Albert yang keras kepala cukup membuat tenaganya terkuras. Amelia mengangguk paham. Saat ini hampir pukul 2 siang. Pukul 11 tadi, Albert meneror Viva.
mengatakan ingin bertemu. Viva sudah menolak dengan alasan sibuk. Akan tetapi Albert yang keras kepala terus memaksanya. Laki-laki menyebalkan itu terus-menerus meneror dengan mengirimkan pesan spam. Karena malas terus diteror, akhirnya Viva menuruti keinginan Albert. "Kak, kalau rumah ini kosong, rasanya sayang banget. Gimana kalau kita tinggal di sini lagi?" ujar Amelia. "Mama gimana? Kita ninggalin Mama?" tanya Viva sambil menatap adiknya lekat-lekat. Amelia terdiam. Ia dan juga Viva sudah pernah mengajak ibu mereka untuk kembali tinggal di sini, akan tetapi sang ibu menolaknya. Ya wajar saja Hana menolaknya karena ia dan juga Johnny kan sudah bercerai, sehingga harta peninggalan Johnny semuanya hanya milik Viva dan Amelia. Hana tidak memiliki haknya. "Tapi kan sayang Kak kalau rumah ini kosong," ujar Amelia sambil memperhatikan sekeliling. "Ya kita sewakan saja." "Is, mana ada yang mau menyewa rumah angker gini kok." "Mungkin Albert mau," saut Viva asal. Tiba-tiba saja mata Amelia tertuju pada jam dinding yang ada di ruang tamu tersebut. Jarum jam berhenti total tepat di angka 2. Ya, kejadian ini memang sudah sering terjadi. Baik Viva dan Amelia sudah paham betul. Pasalnya ayah mereka meninggal pada pukul 2 siang. Mungkin jam tersebut berhenti untuk mengheningkan cipta sejenak. Viva dan juga Amelia tidak tahu ada apa dengan jam 2. Intan memiliki memori dengan jam 2. Lantas ayah mereka meninggal pada jam 2. "Sudah jam 2 ternyata," ujar Viva saat melihat jarum jam yang berhenti. "Kita pulang sekarang yuk, Kak. Aku jadi kepikiran sama Mama di rumah," ajak Amelia dan juga diangguki oleh Viva. Semenjak hanya tinggal memiliki satu orang tua saja, Viva dan Amelia tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibu mereka sendirian di rumah. "Coba saja Mama mau nikah lagi, pasti aku gak akan seprotektif ini ke Mama," ujar Amelia seraya berdiri dari duduknya. Brak! Terdengar suara benda jatuh dan juga dentuman keras di ruangan yang saat ini mereka berdua tempati. Baik Viva dan Amelia melihat sekeliling dengan bingung. "Papa?" Lirik Amelia tidak yakin. Mungkinkah yang melakukan ini ayahnya? Kalau memang iya, mengapa ayahnya terlihat seperti sedang marah? Tiba-tiba saja dari dalam lantai muncul sosok Johnny secara perlahan-lahan. Hantu laki-laki itu menatap kedua anaknya dengan marah. Mata menatap tajam seperti rahang yang mengeras. Viva dan Amelia ketakutan melihat wajah menyeramkan ayah mereka. Kalau biasanya ayah mereka muncul dengan ekspresi sedih dan kesakitan, lalu mengapa sekarang muncul dengan ekspresi marah? Ada apa sebenarnya? Apa yang membuat ayahnya marah? "Papa?" panggil Viva dengan ragu. Dan Johnny menggeram sambil mengacungkan jarinya ke arah Viva dan Amelia secara bergantian. Viva dan Amelia yang tidak tahu apa maksud dari ayahnya mereka saling berpandangan dengan kening yang sama-sama berkerut. Viva dan Amelia mundur dengan refleks saat Johnny semakin mendekat ke arah mereka. Johnny mendekat dengan tatapan yang masih sama, tatapan marah. Yang Viva dan Amelia tidak tahu, Johnny tidak suka kedua anaknya itu menyuruh Hana untuk menikah lagi. Darah segar menyembur ke arah Viva dan Amelia. Darah itu berasal dari mulut Johnny yang terbuka sangat lebar. "Ah!" Viva dan Amelia pun sama-sama berteriak karena ketakutan. "Kak, kayaknya Papa marah gara-gara kita menyuruh Mama untuk nikah lagi deh," ujar Amelia dengan suara yang terputus-putus karena ngos-ngosan. Saat ini mereka berdua sudah berada di luar rumah. Mereka lari terbirit-birit hingga lupa memakai alas kaki. Mereka berada tidak jauh dari rumah angker. Keduanya sedang mengatur napas di bawah pohon yang milik tetangga mereka. "Gak taulah, kakak pusing banget nih." Viva duduk di tanah sambil memijit pelipisnya yang berdenyut. Ia pusing
juga sesak napas karena syok, benar-benar syok. "Kenapa tuh, Neng? Kok duduk di tanah?" tegur seorang ibu tua yang kebetulan lewat di depan mereka. Ibu tersebut walaupun sudah tua tapi masih terlihat cantik. Kulitnya masih halus, hanya saja rambutnya sudah putih semua. Nggak apa-apa, Bu," jawab Viva dan lantas bergegas bangun. "Kalian dikejar hantu?" tanya ibu tersebut sambil melirik ke arah rumah Viva dan Amelia. Rumah tersebut hanya berjarak beberapa meter saja dari tempat mereka berdiri saat ini. Amelia menatap kakaknya bingung. Dari mana ibu tua ini tahu? Apakah beliau indigo? Ibu tua itu pun tersenyum kecil. "Ayah kalian gak suka kalian nyuruh-nyuruh ibu kalian untuk menikah lagi. Dia jealous," ujarnya pelan sambil melirik ke arah rumah. Entahlah, Viva dan juga Amelia tidak tahu. Mungkin ada ayah mereka yang ada di depan rumah, sehingga ibu tua ini sering melirik ke sana. Amelia dan juga Viva sama-sama melongo menatap ibu tua tersebut. Fix ibu di hadapan mereka ini adalah seorang indigo. Sekarang Intan sudah pergi, tapi gantian Joni yang menghuni rumah itu. "Ibu tahu sesuatu?" tanya Amelia sambil menggoyang-goyang tangan ibu tersebut. Aneh, tangannya sangat dingin. Sang ibu hanya mengangguk misterius dan brak. Viva dan Amelia menoleh ke belakang. Mereka dikagetkan dengan ranting pohon mangga yang jatuh. Keduanya mengembuskan napas lega saat mengetahui kalau itu adalah suara ranting, bukan suara hantu. "Syukurlah bukan hantu," ujar Amelia sambil menoleh lagi ke depan. Namun gadis cilik itu kemudian mengerutkan keningnya saat tidak melihat sang ibu yang tadi ada di hadapan mereka. Viva yang juga menyadari keanehan tersebut melihat sekeliling dengan janggal. Kalau ibu tua itu sudah pergi, beliau pergi kemana? Mengapa bisa perginya secepat kilat? Mereka hanya menoleh ke belakang beberapa detik. Lalu ketika mereka melihat ke depan lagi, ibu tadi sudah tidak ada. Atau jangan-jangan ibu tadi adalah makhluk halus. Viva bergidik ngeri membayangkan itu. Ini tidak keren. Lari dari hantu, lalu bertemu hantu lagi. "Kak, kayaknya ibu tadi..." Sudah, gak usah dilanjutin. "Kakak tahu apa yang ada di pikiran kamu, Lia?" saut Viva dengan segera. "Kak, kita harus cepat kunci pintu, terus pulang. Aku gak nyaman lama-lama di sini," gumam Amelia nyaris tanpa suara. Viva setuju. Keduanya lantas kembali mendekati rumah untuk mengunci pintu. Untunglah saat ini suasana sedang sepi. Orang-orang masih kerja dan belum pulang ke rumah, sehingga tidak ada yang melihat kepanikan kakak adik itu. "Kak, ya atau seharusnya kita jual saja rumah ini, Kak. Toh kita juga nggak nyaman tinggal di sini." Gadis cilik itu mulai berubah pikiran. Viva lantas menggeleng tegas. "Enggak, Lia. Apapun yang terjadi, kakak akan tetap pertahankan rumah ini," jawabnya. Amelia diam saja mendengar kata-kata kakaknya. Ia tidak berniat mendebat dan baiklah, ia akan percaya pada kakaknya. "Tapi kalian gak apa-apa kan?" tanya Hana cemas. Ia baru saja mendengar seluruh cerita dari kedua putrinya. "Kami gak apa-apa, Ma. Cuma agak kaget aja kok. Takutnya kami terkena serangan jantung. Habisnya papa serem banget." Amelia bicara dengan lirihnya. Saat mengucapkan kata-kata terakhirnya itu, Viva menatap tajam adiknya. "Jangan ngomong sembarangan kamu, Lia. Nanti papa datang baru tahu rasa kamu," ujarnya. Amelia kemudian meringis sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia sudah kelepasan berbicara. Ia lupa kalau saat ini ayahnya sudah menjadi hantu dan mungkin bisa mendengar semua yang ia katakan. Bagaimana jika ayahnya itu merasa tidak nyaman dan lalu datang lagi? Benar-benar serem. "Kalian sih ngomong kok sembarangan. Udahlah, pokoknya mama nggak mau dengar kalian menyuruh-nyuruh mama untuk nikah lagi. Kayaknya kita harus ziarah ke makam papa deh, biar papa bisa pulang dengan tenang," usul Viva.
Nah, setuju kalau itu, sahut Amelia dan Hana serentak. Dokter forensik mendiagnosa Johnny meninggal karena overdosis. Hal itu sengaja dilakukan oleh Johnny untuk bunuh diri. Akan tetapi, Viva dan Amelia punya pendapat berbeda. Menurut mereka, sang ayah tidak bunuh diri. Ayah mereka lapar, tapi tidak selera makan. Oleh karena itu, beliau meminum obat ma dengan tujuan sakit mahnya sembuh dan dia tidak lapar lagi. Ya, Viva dan juga Amelia mencoba berpikir positif pada ayah mereka. Pukul 2 dini hari, Viva terbangun karena bermimpi aneh. Ia melihat jam di pergelangan tangannya. Jarum jamnya berhenti di angka 2. Ia juga melihat jam dinding yang ternyata sama-sama berhenti di angka 2. Viva merasa aneh dan benar-benar ada yang aneh. Ini adalah kontrakan ibunya, bukan rumah angker ayahnya. Lalu mengapa kejadian jam berhenti bisa sampai di sini? Ada apa sebenarnya? Perempuan itu melihat sebelahnya, masih ada adiknya yang terlelap dengan damai. Ia tidak bermimpi apa-apa, namun mengapa seluruh jam berhenti di angka 2? Karena takut, Viva memutuskan untuk kembali tidur. Ia memejamkan matanya kuat-kuat. Bulu kutupnya sudah meremang hebat. Jangan sampai ada makhluk halus datang ke hunian nyamannya ini. Tiba gantung diri kemarin malam jam 2. Ujar Hana sambil menyiapkan makan malam untuk mereka bertiga. Diba? Siapa Diba? Tanya Viva dan Amelia penasaran. Istri ketiga papa kalian, jawabannya dengan nada rendah. Padahal sebenarnya Viva dan Amelia sudah pernah diberitahu siapa nama ibu tirinya itu. Akan tetapi, karena nama itu tidak berkesan di hati mereka, mereka melupakannya. Mama tahu dari mana? Kok Mama tahu? Mama alih profesi jadi wartawan ya? Viva dan Amelia bertanya bergantian. Ada informan untuk Mama. Dia adalah adik kandung Diba, jawab Hana dengan tenang. Viva dan Amelia sama-sama mengerutkan keningnya dalam-dalam. Mereka tidak paham dengan arah pembicaraan sang ibu. Hana tersenyum kecil sambil duduk di meja makan. Waktu itu Mama pernah datang ke rumah Adiba. Di sana Mama bertemu sama Sarah, adik kandungnya Diba. Sarah kasihan sama Mama, dan ya akhirnya kami berteman, tuturnya. Viva dan Amelia mengangguk kompak. Diba bunuh diri diduga karena stres dengan cibiran keluarga dan tetangga. Dia malu jadi pelakor, terang Hana. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa jam 2? Kenapa bisa sama dengan Intan? Sama juga dengan jam meninggalnya Papa, tanya Amelia bingung. Hana mengedikkan bahunya tidak tahu. Entahlah, setidaknya itu yang dikatakan dokter forensik. Soal jam 2, Mama juga tidak tahu. Ya mungkin kebetulan, mungkin apa ya? Entahlah, Mama nggak tahu. Sedangkan Viva diam serbu bahasa begitu mengetahui kalau istri ketiga ayahnya meninggal pukul 2 dini hari. Pantas saja kemarin malam jam di rumah kontrakan ibunya berhenti. Ternyata jam itu sedang mengheningkan cipta atas kepergian Adiba. Yang Viva tidak tahu, Johnny lah sang pelaku yang memberhentikan jam tersebut. Ya arwah Johnny masih gentayangan. Ia belum bisa pulang dengan tenang sampai sekarang. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share. Serta subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Nah, bagaimana untuk cerita kali ini? Sangat seru kan? Kalian harus tonton part pertamanya dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Pokoknya harus tonton semua ya teman-teman karena ceritanya sangat menarik. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Semoga kalian mendapatkan banyak pembelajaran ataupun nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai positif yang ada di dalam cerita kali ini. Dan intinya buang jauh-jauh yang buruknya. Jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.